Udara pagi di lereng Malang selalu terasa sejuk, apalagi saat musim panen apel tiba. Jalan setapak yang dilalui Tina dipenuhi aroma tanah basah dan suara burung yang riuh di kejauhan. Gadis itu menggenggam erat tas kain berisi beberapa pakaian dan bekal sederhana. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di sebuah rumah besar milik keluarga terpandang, yang katanya sudah lama tak berpenghuni. Bagi Tina, ini kesempatan emas. Setelah lama membantu orang tuanya di kebun, ia akhirnya bisa mandiri dan membantu keluarganya dari hasil kerjanya sendiri. Rumahnya memang tua, Nak, tapi tenang saja, orangnya baik-baik, ujar seorang tetua desa yang ia temui di persimpangan jalan. Tina hanya mengangguk sambil tersenyum, tak memikirkan maksud perkataan itu terlalu dalam. Langkahnya terhenti saat rumah besar itu mulai terlihat di balik pepohonan apel, megah namun sunyi, seolah menyimpan cerita yang tak pernah diucapkan. Tina menarik napas panjang, tak sadar bahwa inilah awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Udara pagi di lereng Malang terasa dingin menusuk kulit, namun bagi Tina justru membawa semangat baru. Jalan setapak menuju rumah besar di tengah perkebunan apel itu diselimuti kabut tipis. Aroma tanah basah bercampur wangi apel yang jatuh dari pohon membuat suasana terasa tenang. Tina, gadis desa berusia 19 tahun, berjalan sambil memeluk tas kain lusuh berisi pakaian, bekal sederhana, dan harapan besar untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Selama ini, Tina hanya membantu ayahnya memetik apel, sedangkan ibunya berjualan kesel kosilon di pasar. Pendapatan mereka pas-pasan, bahkan sering tidak cukup untuk membayar biaya sekolah adiknya. Maka ketika ada tawaran kerja dengan gaji lumayan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang keluarga terpandang, Tina menerimanya tanpa pikir panjang. "Kerja yang baik ya, Nak. Jangan bikin malu keluarga," pesan ibunya pagi tadi sambil menggenggam tangan Tina. "Bu, Tina janji akan kerja sungguh-sungguh," jawab Tina, menahan haru. Rumah itu sudah lama terkenal di desa. Dulu katanya ramai dan megah, tapi beberapa tahun terakhir terdengar kabar bahwa penghuninya jarang terlihat. Namun, Tina tak peduli gosip. Yang ia tahu, pekerjaan ini kesempatan langka. Di persimpangan jalan, Tina melihat seorang pria tua bertopi lusuh duduk di batu besar sambil merokok. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. "Kamu pasti yang mau kerja di rumah besar itu?" tanyanya ramah. "Iya, Pak. Nama saya Tina. Bapak kenal pemilik rumahnya?" "Kenal sedikit. Aku Broto. Rumahku paling dekat dari sana." "Aku yang diminta mengantarmu," jawabnya sambil berdiri. Mereka berjalan beriringan, menyusuri jalan tanah di antara kebun apel. Suasana awalnya ringan, karena Pak Broto banyak bercerita tentang panen yang akan datang dan kehidupan desa. Namun tiba-tiba suaranya berubah serius. "Kamu nanti kerja siang saja. Kalau sudah sore, masuk kamar dan kunci pintunya." Tina menoleh, heran. "Kenapa, Pak?" "Pak, lampu rumah itu sering mati kalau malam. Jalap, lebih baik kamu istirahat saja," katanya pelan. "Oh, iya Pak," jawab Tina, walau dalam hati ada rasa penasaran. "Dan satu lagi," sambungnya, "kalau majikanmu kasih perintah, ikuti saja. Jangan banyak tanya soal keluarganya." Tina menggar niat. "Apa mereka orangnya galak?" Pak Broto tersenyum samar, tidak menjawab, lalu mempercepat langkahnya. Tak lama, rumah besar itu muncul di balik pepohonan apel. Bangunannya bergaya kolonial dengan pilar tinggi dan jendela besar. Cat dindingnya mulai pudar. Halaman depannya ditumbuhi rumput liar. Megah, tapi terasa asing. "Wah, besar sekali." Tina berbisik kagum. Pak Broto hanya menatapnya sebentar. "Besar, ya, tapi banyak kenangan di dalamnya." "Kenangan yang indah?" tanya Tina. Pak Broto hanya menghela napas, tak menjawab. Gerbang besi tua berdecit keras saat dibuka. Di teras depan, sebuah amplop putih tergeletak di atas meja kecil. "Itu dari majikanmu," ujar Pak Broto. Tina mengambilnya. Tulisan tangan di kertas di dalam amplop itu berbunyi, "Selamat datang Tina, silakan mulai bekerja besok pagi. Kuncinya ada di bawah vas bunga. Jangan lupa selalu kunci pintu kamar saat malam." Nada tulisannya ramah, tapi Tina tetap merasa aneh karena sang majikan tidak muncul menyambutnya. Pak Broto menyerahkan kunci kamar. "Kalau ada apa-apa, rumahku di sebelah sana, tapi jangan keluar malam. Jalanan gelap." "Terima kasih, Pak Broto," jawab Tina sopan. Setelah Pak Broto pergi, Tina masuk ke rumah dan menelusuri ruangan demi ruangan. Interiornya megah, penuh perabot antik, dan foto keluarga di dinding. Semua tampak bersih, seolah baru saja dibereskan. Meski rumah ini katanya lama tak berpenghuni. Ia berhenti di ruang makan. Meja panjang di sana
tampak kokoh dengan taplak putih bersih. Tina bisa membayangkan suasana hangat makan malam di masa lalu. Menjelang sore, Tina membereskan kamarnya di lantai atas. Ketika matahari mulai terbenam dan kabut kembali turun, ia ingat pesan Pak Broto. Ia segera mengunci pintu kamar, lalu duduk di tepi ranjang menatap kebun apel dari jendela. Namun, malam pertama di rumah itu tidak berjalan tenang. Saat ia hampir tertidur, telinganya menangkap suara samar. Seperti percakapan pelan bercampur tawa kecil dari arah ruang makan. Tina membuka mata lebar-lebar. Pasti cuma angin, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu makin jelas, disertai bunyi sendok beradu dengan piring. Hatinya berdebar. Ia mendekatkan telinga ke pintu, berusaha memastikan rumah ini seharusnya kosong kan. Dengan tangan gemetar, Tina menarik selimut, memaksakan diri tidur, dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak memikirkan hal aneh malam ini. Ia belum tahu, suara itu hanyalah permulaan dari rahasia kelam yang bersemayam di rumah tua ini. Sinar matahari pagi menembus celah jendela kamar, membangunkan Tina dari tidur yang gelisah. Malam tadi ia hanya tidur sebentar, terganggu suara aneh yang terus terngiang di telinganya. Saat bangun, ia memandangi kamar dengan napas tersengal, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya mimpi. Mungkin cuma karena aku belum terbiasa, gumamnya sambil mengusap wajah. Tina membuka pintu kamar dan turun ke lantai bawah. Rumah itu terasa sunyi, hanya suara langkah kakinya yang bergema. Anehnya, ruang makan terlihat berbeda dari semalam. Meja panjang yang kemarin kosong kini tampak bersih dan rapi, seperti baru saja dibersihkan seseorang. Tidak ada tanda-tanda aktivitas yang ia dengar tadi malam. Sepertinya aku terlalu banyak membayangkan. Tina mencoba tersenyum untuk menenangkan diri. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Hari pertamanya di rumah itu diisi dengan rutinitas sederhana. Ia mulai membersihkan ruang tamu, menyapu teras, lalu menata buku-buku di perpustakaan kecil yang penuh dengan novel dan buku sejarah tua. Tina kagum dengan isi rumah tersebut. Semua barang tampak mahal dan terawat. Saat ia sedang membersihkan rak, suara Pak Broto terdengar dari luar rumah. "Paji, Tina," panggilnya sambil melambai dari pagar. Tina keluar sambil tersenyum lega. "Pagi, Pak. Terima kasih sudah mengantarkan saya kemarin." Pak Broto mengangguk, lalu matanya menyapu halaman rumah. Ekspresinya berubah serius. "Bagaimana? Semalam tidur nyenyak?" tanyanya hati-hati. Tina sempat terdiam, teringat suara yang ia dengar. Tapi ia memilih untuk tidak menceritakan semuanya. "Nyenyak, Pak. Hanya sedikit kaget, karena rumahnya sangat sepi," jawab Tina sambil tertawa kecil. Pak Broto tersenyum tipis. "Kalau ada opo-opa, jangan sungkan datang ke rumah saya." Ya, hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tina bekerja di siang hari, membersihkan ruang-ruang besar yang jarang dipakai, memetik apel di kebun belakang, dan menata perabotan antik. Meski rumah itu luas, ia mulai merasa nyaman dengan rutinitas tersebut. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya heran. Setiap pagi, Tina mendapati ruang makan dalam kondisi berbeda. Meja yang ia tinggalkan bersih pada sore hari tiba-tiba penuh dengan sisa makanan hangat, seperti habis dipakai makan malam oleh banyak orang. Piring dan gelas berantakan, dan aroma makanan masih terasa segar. Siapa yang melakukan ini? Tina bergumam dengan dahi berkerut. Awalnya ia mengira Pak Broto mungkin masuk diam-diam. Tapi itu tidak masuk akal. Apalagi setiap malam ia selalu mengunci semua pintu rumah. Malam ketiga, rasa penasaran Tina semakin memuncak. Setelah beres-beres, ia duduk di kamarnya dengan telinga waspada. Ketika jarum jam menunjuk pukul 9, suara itu terdengar lagi. Pelan, samar, tapi jelas. Tawa ringan, suara orang berbicara, dan bunyi sendok beradu dengan piring. Jantung Tina berdetak kencang. Ia mendekati pintu kamar dan mengintip dari celah kecil. Dari sana, ia melihat cahaya temaram di ujung koridor, mengarah ke ruang makan. Suara itu semakin nyata, seperti ada pesta keluarga yang sedang berlangsung. Dengan langkah hati-hati, Tina turun tangga. Kakinya bergetar, napasnya tercekat. Saat ia tiba di dekat ruang makan, pemandangan mengejutkan membuatnya terdiam. Bayangan beberapa orang terlihat jelas di dinding. Sebuah keluarga lengkap sedang duduk mengelilingi meja, tertawa dan bercakap-cakap. Bayangan itu tampak begitu nyata, seperti banner-banner ada orang di sana. Tina berdiri kaku, tak sanggup bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Saat ia memberanikan diri untuk melangkah masuk, cahaya itu tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita, dan semua suara lenyap begitu saja.
Dengan gemetar, Tina meraba dinding dan mencari saklar lampu. Ketika lampu menyala, ruang makan kembali kosong seperti biasa. Tidak ada tanda orang lain, tidak ada bayangan keluarga, hanya meja panjang yang rapi dengan taplak putih. Tina mundur perlahan, wajahnya pucat. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Ia segera berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Keesokan paginya, Tina pergi ke warung di desa untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat menyebutkan bahwa ia bekerja di rumah itu, suasana warung mendadak hening. Orang-orang menatapnya dengan ekspresi kaget bercampur takut. Seorang ibu tua mendekat dan hendak berkata sesuatu. Namun anaknya segera menarik tangannya sambil menggeleng keras. "Dek, cepat pulang saja. Jangan banyak cerita soal rumah itu," bisik seorang lelaki tua dari sudut warung. Tina kebingungan, tetapi ia tidak sempat bertanya lebih jauh karena suasana terasa tidak nyaman. Ia pun memutuskan kembali ke rumah dengan hati gelisah. Di halaman, Pak Broto sudah menunggunya. Wajahnya terlihat tegang. "Tina, jangan keluar terlalu sore. Dan ingat, jangan pernah mencoba mencari tahu hal-hal yang tidak perlu," katanya dengan nada tajam. Tina hanya mengangguk, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Malam itu, Tina tidak bisa tidur. Ia terbaring dengan mata terbuka, mendengarkan setiap suara di luar kamar. Dan seperti malam sebelumnya, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. "Besok aku harus tahu kebenarannya," bisiknya dengan tekad. Meski tubuhnya gemetar ketakutan di luar kamar, bayangan samar mulai bergerak di balik pintu, seolah menunggu Tina untuk keluar. Pagi itu, Tina terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Semalaman ia hampir tidak tidur, hanya memandangi lenggit-lenggit kamar, sambil memikirkan suara tawa dan percakapan yang terus terdengar dari arah ruang makan. Saat ia berdiri dan melihat keluar jendela, matahari sudah tinggi. Kebun apel tampak tenang. Dedaunan bergoyang lembut tertiup angin. Ia menarik napas panjang. "Mungkin aku hanya lelah. Mungkin itu cuma imajinasiku," bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Namun, begitu ia menuruni tangga, tubuhnya langsung kaku. Di ruang makan, meja panjang yang semalam kosong kini penuh dengan sisa makanan. Piring-piring berantakan jeles-jeles, masih setengah terisi minuman. Bahkan aroma masakan masih terasa hangat. Beberapa kursi ditarik seperti baru saja ditinggalkan orang. Tina berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. "Siapa yang melakukan ini?" Suaranya bergetar. Ia yakin tidak ada orang lain di rumah itu. Semua pintu dan jendela terkunci rapat semalam. Bahkan kuncinya selalu ia bawa ke kamar. Dengan tangan gemetar, Tina mulai merapikan meja sambil mencoba berpikir jernih. Mungkin majikan masuk diam-diam, gumamnya. Tapi kata-kata itu sendiri terdengar tidak masuk akal. Selama beberapa hari bekerja, Tina sama sekali belum pernah melihat majikannya. Semua instruksi selalu disampaikan lewat catatan yang diletakkan di meja atau di bawah pintu kamarnya. Setelah membereskan ruang makan, Tina mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja di kebun apel. Sinar matahari yang hangat sedikit menenangkan hatinya. Ia memetik apel sambil bersenandung pelan, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, rasa gelisah itu tetap ada. Setiap kali angin berhembus, ia merasa seperti sedang diawasi. Siang hari, Pak Broto datang membawa sekeranjang apel. "Pagi, Tina. Bagaimana kerjaanmu hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Tina hampir saja menceritakan apa yang ia lihat. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia teringat bagaimana Pak Broto pernah memperingatkannya untuk tidak banyak bertanya. "Baik, Pak. Rumahnya besar sekali, jadi agak capek," jawabnya singkat. Pak Broto memperhatikan wajah Tina yang pucat. "Kamu kelihatan kurang tidur. Jangan terlalu memaksakan diri." "Ya." Tina hanya tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Malam itu, rasa penasaran Tina mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk tidak tidur, tetapi mengintip dari celah pintu kamarnya. Ia ingin membuktikan bahwa suara-suara yang ia dengar memang nyata. Ketika jarum jam menunjuk pukul 9, suara itu mulai terdengar lagi. Percakapan pelan, tawa ringan, lalu suara sendok beradu dengan piring. Kali ini, suaranya lebih jelas daripada sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, Tina membuka pintu kamar dan berjalan menuruni tangga. Jantungnya berdetak kencang. Di ujung koridor, cahaya temara muncul, berasal dari ruang makan. Semakin dekat, suara itu semakin nyata, seperti sebuah pesta keluarga. Tina berdiri di balik dinding, mengintip ke dalam. Pemandangan yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Bayangan samar beberapa orang terlihat duduk di kursi, mengelilingi meja panjang. Ada seorang pria parubaya di ujung meja,
seorang perempuan elegan di sebelahnya, dan dua anak muda yang tertawa sambil berbincang. Mereka tampak begitu nyata, seperti keluarga yang sedang makan malam. Namun, hanya bayangan mereka yang terlihat. Tubuh asli mereka tak ada. Tina menutup mulut dengan kedua tangan, menahan jeritan. Napasnya terasa sesak. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba salah satu bayangan menoleh langsung ke arahnya. Mata gelap itu seperti menembus ruang dan waktu. Tina terpaku ketakutan, lalu lari terberit-berit ke kamarnya. Ia mengunci pintu ropet-ropet dan menangis ketakutan di pojok ruangan. Keesokan paginya, Tina berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat hanyalah halusinasi karena kurang tidur. Tapi begitu ia memasuki ruang makan, semua kursi sudah kembali tersusun rapi. Meja itu bersih seperti tidak pernah digunakan semalam. Tidak ada sisa makanan, tidak ada tanda-tanda pesta keluarga yang ia lihat. Tidak mungkin, aku tidak gila, bisiknya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Tina mulai memperhatikan setiap detail rumah itu dengan seksama. Saat membersihkan rak buku di perpustakaan kecil, ia menemukan bingkai foto lama yang hampir tersembunyi di pojok rak. Foto itu memperlihatkan keluarga yang sama dengan bayangan yang ia lihat tadi malam. Pria paruh baya, wanita elegan, dan dua anak muda. Mereka tampak bahagia, tersenyum di depan rumah ini. Tina merinding. Ia meletakkan foto itu kembali dengan tangan gemetar. Mereka yang aku lihat tadi malam, gumamnya. Sore harinya, Tina pergi ke warung desa untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat ia menyebutkan bahwa ia bekerja di rumah itu, suasana warung langsung hening. Beberapa orang saling pandang dengan ekspresi ketakutan. Seorang ibu tua mendekatinya, berbisik pelan. Nak, kamu, hati-hati ya. Rumah itu bukan tempat biasa. Belum sempat Tina bertanya, anak si ibu langsung menariknya pergi sambil menggeleng keras. Memberi isyarat agar ibunya diam. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Kata-kata ibu tua itu terus terngiang di kepala Tina. Sesampainya di rumah, ia melihat Pak Broto berdiri di depan gerbang dengan wajah tegang. Tina, jangan keluar terlalu sore. Kalau bisa, jangan bawa cerita rumah ini ke desa, katanya singkat. Nada suaranya tajam, membuat Tina hanya bisa mengangguk. Malam itu, Tina duduk di ranjang sambil memegang foto yang ia temukan siang tadi. Ia menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia hendak meletakkannya, suara tawa itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, seperti tepat di luar pintu kamarnya. Pagi itu, Tina terbangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Suara tawa dan percakapan yang terdengar di luar pintu kamarnya terus menghantui pikirannya. Namun yang paling membuatnya takut adalah bayangan samar yang sempat berdiri di depan pintu. Tina tidak tahu apakah itu hanya bayangan lampu atau sesuatu yang lebih mengerikan. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Aku harus tetap bekerja seperti biasa. Jangan pikirkan hal-hal yang aneh, bisiknya. Tapi kata-kata itu tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang kini merayapi hatinya. Saat menuruni tangga, Tina kembali dikejutkan oleh pemandangan di ruang makan. Meja panjang yang kemarin kosong, kini kembali dipenuhi sisa makanan hangat. Piring-piring berantakan, ada sendok yang jatuh ke lantai. Bahkan gelas berisi air masih penuh setengah. Aroma ayam panggang bercampur wangi bumbu memenuhi ruangan. Tina mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin terjadi setiap malam, bisiknya. Ia ingin lari keluar rumah, tapi teringat pesan Pak Broto untuk tidak keluar saat pagi terlalu cepat. Dengan pasrah, Tina membersihkan meja sambil menahan rasa ingin menangis. Ia merasa seperti sedang membersihkan jejak dari sesuatu yang tidak seharusnya ada. Siang hari, Tina memutuskan untuk membereskan loteng. Ia berpikir, bekerja keras bisa mengalihkan pikirannya dari rasa takut. Loteng rumah itu jarang dibuka, penuh debu dan kotak-kotak tua. Bau kayu lembab memenuhi udara, membuatnya sesak napas. Saat sedang memindahkan tumpukan buku tua, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah kotak kayu kecil yang terkunci, tersembunyi di bawah tumpukan kain lusuh. Kuncinya sudah berkarat, tapi dengan sedikit usaha, Tina berhasil membukanya. Di dalam kotak itu, ada beberapa foto lama dan sebuah amplop berwarna kuning kecoklatan. Amplop itu bertuliskan wasiat keluarga Pradipta dengan tinta yang hampir pudar. Dengan jantung berdebar, Tina membuka lipatan kertas di dalamnya. Tulisan tangan di surat itu membuat tubuh Tina terasa dingin. Dengan ini saya, Surya Pradipta, menyatakan bahwa rumah ini beserta semua isinya akan dijual setelah kematian saya dan keluarga saya. Tidak seorang pun diperbolehkan tinggal di sini setelah kami tiada.
Rumah ini menyimpan banyak kenangan yang seharusnya tidak dibuka kembali. Jika surat ini ditemukan, segera hubungi Pak Broto. Satu-satunya saksi yang mengetahui kebenaran tentang keluarga kami. Tina terdiam. Matanya membesar membaca bagian berikutnya. Jika rumah ini masih digunakan setelah kami meninggal, maka kami khawatir roh kami tidak akan pergi dan akan terus menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal. Tina menjatuhkan surat itu. Tangannya bergetar hebat. Tidak mungkin, bisiknya. Berarti, keluarga yang menghuni rumah ini sudah meninggal, tapi bagaimana mungkin ia mendengar suara mereka setiap malam, dan siapa yang selama ini menulis catatan untuknya? Tina memberanikan diri untuk menemui Pak Broto. Ia berjalan cepat menuju rumah tetangga itu, sambil membawa surat wasiat. Pak Broto menyambutnya di teras dengan ekspresi khawatir. "Tina, kamu kenapa tergesa-gesa begitu?" tanyanya. Tina langsung menunjukkan surat itu. "Pah, ini apa maksudnya? Saya menemukannya di loteng. Benarkah keluarga ini sudah meninggal?" Suaranya bergetar. Pak Broto terdiam lama. Wajahnya berubah pucat. Ia mengambil surat itu, membacanya, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah menduga kamu akan menemukannya suatu hari," katanya pelan. "Jadi, semuanya benar?" tanya Tina hampir berbisik. Pak Broto menatap Tina dengan mata sendu. 10 tahun lalu, keluarga Pradipta mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan pulang dari kota. Tidak ada satupun yang selamat. Rumah ini sejak saat itu kosong. Tina menggeleng keras. Tak percaya. Tapi setiap malam aku mendengar suara mereka. Bahkan aku melihat bayangan mereka di ruang makan. Pak Broto memejamkan mata sejenak. "Itulah kenapa aku memperingatkanmu untuk tidak bekerja di sini terlalu lama." Romer sepertinya tidak sadar kalau mereka sudah meninggal. Mereka masih hidup di rumah ini, melakukan rutinitas seperti dulu. Tina mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. "Lalu siapa yang memberi saya catatan-catatan itu? Siapa yang meminta saya membersihkan rumah ini?" Pak Broto menghela napas. "Mungkin itu ulah roh mereka juga. Atau mungkin seseorang sedang memanfaatkan keberadaanmu di sini." "Memanfaatkan?" Tina mengerutkan kening. Pak Broto tidak menjawab. Ia hanya menatap rumah besar itu dari kejauhan dengan sorot mata penuh rahasia. Malam itu, Tina kembali ke rumah dengan hati gelisah. Ia berencana mengemasi barang-barangnya dan pergi besok pagi. Tapi ketika ia membuka pintu rumah, udara di dalam terasa berbeda. Dingin, seperti menusuk tulang. Di ruang makan, meja panjang sudah ditata rapi dengan piring, gelas, dan makanan yang masih hangat. Dari arah kursi ujung meja, terdengar suara seorang pria yang familiar. "Tina sini, bergabunglah dengan kami," Tina memitung. Wajahnya pucat pasi. Itu adalah suara yang belum pernah ia dengar secara langsung. Tapi, entah kenapa, terasa begitu akrab. Perlahan, ia menoleh ke arah meja. Bayangan keluarga Pradipta kini terlihat jelas, bukan lagi samar. Mereka semua tersenyum hangat padanya, seolah Tina adalah bagian dari keluarga itu. "Jangan takut, Tina," kata wanita yang duduk di sebelah pria itu. "Kamu sudah bekerja keras. Malam ini, duduklah bersama kami." Selamanya, Tina mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berbalik dan berlari menuju tangga, sementara suara tawa keluarga itu semakin keras, menggema di seluruh rumah. Di belakangnya, terdengar suara pria itu berseru, "Jangan pergi, Tina, ini rumahmu sekarang." Tina terus berlari, air mata bercucuran, hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Ia harus keluar dari rumah itu, sebelum semuanya terlambat. Tina mengunci pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Napasnya memburu seperti habis berlari jauh. Dari bawah, suara tawa keluarga Pradipta masih terdengar. Kini berubah menjadi sayup-sop seperti gema yang menembus dinding. Ia menekan telinganya, berusaha mengusir suara itu. Namun, sia-sia. Air mata mengalir di pipinya. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," bisiknya sambil memandang tas lusuh di pojok kamar. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa. Beberapa pakaian, uang hasil kerja, dan surat wasiat yang ditemukannya. Namun, saat hendak keluar kamar, Tina terhenti. Dari balik pintu terdengar suara ketukan pelan. 3 kali. Lalu suara seorang wanita yang lembut tapi menyeramkan. "Tina, ayo keluar, nak. Makan malam sudah siap. Kami menunggumu." Suara itu membuat bulu kuduk Tina berdiri. Ia mundur perlahan, menutup mulut agar tidak menjerit. Wanita itu kembali berbicara. Kali ini lebih tegas. "Kamu bagian dari keluarga kami sekarang." Tina menggigil ketakutan. Ia menunggu hingga suara itu menghilang, lalu memutuskan untuk tidak keluar malam ini. Ia tahu satu-satunya harapan adalah bertahan sampai pagi, lalu lari saat matahari sudah terbit. Pagi hari,
Rumah terasa sepi seperti biasa. Tidak ada tanda kehadiran keluarga itu. Semua meja dan kursi bersih, seperti tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Tina hampir tidak percaya bahwa semua yang ia lihat dan dengar benar-benar nyata. Dengan langkah hati-hati, ia membawa tasnya dan turun ke lantai bawah. Jantungnya berdetak kencang. Setiap kali papan lantai berderit di bawah kakinya. Ia berhasil mencapai pintu utama dan meraih gagangnya. Namun pintu itu terkunci rapat. Apa? Tidak mungkin! Serunya panik. Ia mencoba menarik dan mendorong pintu. Tapi pintu itu seolah menyatu dengan dinding. Saat Tina mencari kuncinya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kunci yang ia simpan semalam telah hilang. Langkah kaki terdengar dari arah ruang makan. Perlahan, suara seorang pria yang ia kenali dari semalam menggema. Mau pergi kemana? Tina membeku. Tenggorokannya terasa kering. Ia menoleh dan melihat bayangan samar pria paruh baya itu di ujung koridor. Senyumnya hangat, tapi matanya kosong dan dingin. Bukankah kami sudah bilang, ini rumahmu sekarang? Dengan teriakan panik, Tina berlari menuju pintu belakang yang mengarah ke kebun apel. Tapi saat ia membuka pintu itu, yang terlihat hanyalah lorong rumah yang sama. Seolah rumah ini telah berubah bentuk dan memenjarakannya. Di tengah keputusasaan, Tina ingat kota-kota di surat wasiat. Jika surat ini ditemukan, segera hubungi Pak Broto. Satu-satunya saksi yang mengetahui kebenaran. Ia segera memutuskan untuk mencari jalan keluar. Menuju rumah Pak Broto, dengan napas tersengal. Tina memanjat jendela kamar kecil di lantai 2 yang mengarah ke kebun. Jendela itu lebih mudah dibuka dibandingkan pintu. Ia terjun ke tanah. Lututnya sakit. Tapi ia tetap memaksa diri untuk berlari ketika ia menoleh ke belakang. Rumah besar itu tampak berdiri megah dan sunyi. Namun di setiap jendela terlihat bayangan keluarga Pradipta yang menatapnya. Mereka semua tersenyum, seolah sedang mengawasi pelariannya. Tina, suara mereka menggema bersamaan, panjang dan menyeramkan. Tina terus berlari tanpa menoleh lagi. Dadanya terasa sesak, namun tekad untuk selamat membuatnya kuat. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah Pak Broto. Saat ia hampir mencapai rumah tetangga itu, Tina berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu kebenaran sebelum mereka berhasil menarikku kembali. Tina hampir jatuh tersungkur saat mencapai halaman rumah Pak Broto. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mengetuk pintu kayu itu berulang kali sambil menangis. Pak Broto, tolong saya, bukain pintunya. Pak, teriaknya putus asa. Pintu terbuka dengan cepat. Pak Broto berdiri di sana dengan wajah terkejut melihat kondisi Tina. Ya Tuhan, Tina, kamu kenapa? Tanyanya. Lalu segera menarik gadis itu masuk. Begitu pintu tertutup, Tina langsung memeluk Pak Broto sambil menangis histeris. Mereka mau aku tinggal di sana. Aku lihat mereka, Pak. Mereka bicara padaku, katanya. Terbata-bata. Pak Broto memegang bahunya erat, mencoba menenangkannya. Tenang, nak. Tarik napas dulu. Ceritakan pelan-pelan. Dengan tubuh gemetar, Tina menceritakan semuanya. Suara-suara yang ia dengar, bayangan keluarga Pradipta yang semakin jelas, hingga meja makan yang setiap pagi penuh dengan sisa makanan. Ia juga menunjukkan surat wasiat yang ditemukannya di loteng. Pak Broto membaca surat itu, lalu duduk lemas di kursi. Wajahnya terlihat penuh beban. Aku harap kamu tidak pernah menemukan ini, gumamnya lirih. Tina memegang tangan Pak Broto, memohon. Tolong saya, Pak. Saya harus tahu semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu? Pak Broto terdiam lama, lalu akhirnya mulai berbicara dengan suara pelan dan bergetar. 10 tahun lalu, keluarga Pradipta adalah keluarga terpandang di desa ini. Mereka baik hati, sering membantu warga. Tapi suatu hari, mereka pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan kerabat. Saat perjalanan pulang, mobil mereka terperosok ke jurang di tikungan tajam dekat desa. Tina menutup mulutnya, terkejut. Tidak ada yang selamat. Lanjut Pak Broto dengan mata berkaca-kaca. Aku yang pertama kali menemukan mobil mereka. Pemandangan itu sulit kulupakan. Kalau begitu, Tina terisak. Siapa yang selama ini tinggal di rumah itu? Siapa yang menulis catatan untukku? Pak Broto menatap Tina dengan sorot mata penuh duka. Itu yang aneh, nak. Setelah mereka dimakamkan, rumah itu kosong. Tapi beberapa bulan kemudian, beberapa warga melihat cahaya di rumah itu setiap malam. Ada yang bilang mendengar tawa, musik, bahkan suara anak kecil. Seperti rumah itu kembali hidup. Tina memeluk dirinya sendiri. Bulu kuduknya berdiri. Romer, mereka tidak sadar kalau sudah meninggal. Ya, Pak. Pak Broto mengangguk pelan. Mereka masih mengira sedang menjalani hari-hari biasa. Dan orang yang masuk ke rumah itu bisa dianggap bagian dari mereka.
Ucapan itu membuat Tina semakin takut. Pak, saya merasa mereka ingin saya tinggal selamanya di sana. Saya bagian dari keluarga itu sekarang. Pak Broto berdiri. Wajahnya tegang. Kalau begitu, kamu harus pergi jauh dari sini, Tina. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Tina mengangguk, tapi matanya masih basah. Pak, saya sudah mencoba keluar lewat pintu depan dan belakang. Tapi rumah itu seperti memenjarakan saya. Pintu tidak bisa dibuka. Dan saat saya mencoba lari, lorongnya berubah. Pak Broto menatap Tina dengan serius. Itu berarti roh mereka sudah semakin kuat. Semakin lama kamu di sana, semakin sulit keluar. Beruntung kamu berhasil lari lewat jendela. Tina memegang lengan Pak Broto erat-erat. Pak, saya takut mereka akan mengejar saya. Mereka tahu saya mencoba kabur. Pak Broto menarik napas panjang, lalu mengambil sebuah kotak kayu dari lemari. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan kunci tua berukir. Terlihat sudah berkarat. Kunci ini, katanya pelan, adalah kunci asli rumah Pradipta. Dengan ini, kita bisa membuka pintu yang mereka tutup. Tapi, kita harus berhati-hati. Jika mereka tahu kita mencoba mengusir mereka, mereka tidak akan diam saja. Tina memandang kunci itu dengan campuran harapan dan ketakutan. Jadi, kita akan kembali ke rumah itu, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Broto mengangguk. Meski jelas ia juga ketakutan. Ya, Nak. Tapi hanya untuk satu tujuan. Membebaskanmu dari ikatan rumah itu. Dan membiarkan mereka pergi dengan tenang di luar rumah. Angin bertiup kencang, membuat ranting pohon berderit menyeramkan. Tina menggenggam kunci tua itu erat-erat, menyadari bahwa malam nanti akan menjadi malam paling menakutkan dalam hidupnya. Malam mulai turun, ketika Tina dan Pak Broto berdiri di tepi jalan setapak, menuju rumah besar keluarga Pradipta. Angin malam bertiup kencang, membuat pepohonan apel bergoyang, dan ranting-rantingnya berderit seperti bisikan samar. Bulan separuh tampak pucat di balik kabut, menambah suasana mencekam. Tina memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. Pak, apa kita benar-benar harus masuk malam ini? Suaranya bergetar. Pak Broto menatap rumah itu dengan wajah serius. Kalau kita tunggu lebih lama, roh mereka akan semakin kuat. Mereka mungkin akan datang ke sini mencarimu. Lebih baik kita yang mendatangi mereka sebelum mereka keluar. Jawabnya mantap, meski jelas terlihat rasa takut di matanya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Setiap langkah terasa berat bagi Tina. Dalam hatinya, ia terus mengulang doa agar diberi keberanian. Rumah itu tampak semakin besar dan menakutkan. Jendelanya seperti mata yang mengintip dalam kegelapan. Sesampainya di depan gerbang besi tua, Tina berhenti. Gerbang itu, yang sebelumnya bisa dibuka biasa, kini tertutup rapat. Pak, bagaimana kita masuk? Tanya Tina cemas. Pak Broto mengeluarkan kunci tua berukir yang tadi siang ia tunjukkan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Suara klik terdengar keras, dan gerbang terbuka perlahan, berdecit panjang. Begitu mereka melangkah masuk, udara di sekitar langsung berubah dingin menusuk tulang. Tina merinding, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Jangan lepaskan tanganku, kata Pak Broto. Tina mengangguk dan menggenggam tangannya erat-erat. Di dalam rumah, suasana jauh lebih menyeramkan dibanding siang hari. Cahaya bulan menembus celah jendela, menciptakan bayangan panjang di dinding. Perabotan antik tampak hidup, seperti sedang mengamati mereka. Aroma bunga yang basi bercampur bau logam memenuhi udara. Saat mereka melewati ruang tamu, terdengar suara samar. Tawa kecil seorang anak, diikuti bisikan lembut seorang wanita. Tina, kamu kembali. Tina menjerit pelan, bersembunyi di belakang Pak Broto. Tenang, Nak, mereka belum tahu apa yang akan kita lakukan, kata Pak Broto sambil menggenggam kunci itu erat-erat. Mereka menuju ruang makan, tempat di mana Tina sering melihat bayangan keluarga itu. Kali ini, meja panjang itu sudah penuh dengan makanan yang tampak segar. Piring-piring tertata rapi, dan kersi-kersi ditarik keluar seolah siap menyambut tamu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Tina dan Pak Broto membeku. Dari kegelapan, sosok pria paruh baya muncul perlahan. Wajahnya mirip dengan pria di foto keluarga yang pernah dilihat Tina. Ucap sosok itu dengan senyum hangat yang terasa aneh dan dingin. Kamu kembali. Kami senang sekali. Duduklah, makan bersama kami. Pak Broto berdiri di depan Tina, berusaha melindunginya. Surya Pradipta, kamu dan keluargamu sudah meninggal. Sudah saatnya kalian pergi dan tinggalkan rumah ini, ucap Pak Broto tegas, meski suaranya bergetar.
Sosok pria itu menatap Pak Broto tajam. Senyumnya berubah menjadi seringai mengerikan. Kami belum mati. Kami masih di sini. Rumah ini adalah dunia kami. Mendadak, udara di dalam ruangan berubah semakin dingin. Dari kursi lain, muncul bayangan wanita elegan dan dua anak muda. Mereka tersenyum manis pada Tina, tapi mata mereka kosong seperti kaca. Ayo Tina, duduk bersama kami, selamanya, kata wanita itu sambil merentangkan tangan. Tina mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Pak Broto, mereka tidak mau pergi, jeritnya. Pak Broto mengangkat kunci tua itu dan membacakan doa pelan, lalu meletakkannya di atas meja. Cahaya redup keluar dari kunci itu, membuat roh keluarga Pradipta mundur sedikit. Mereka berteriak marah, suara mereka menggema di seluruh rumah. Kita harus menuju pintu utama sekarang, kata Pak Broto sambil menarik tangan Tina. Mereka berlari ke arah pintu depan, sementara suara langkah kaki dan tawa menyeramkan mengejar dari belakang. Kursi-kursi bergeser sendiri, pintu-pintu menutup keras, dan udara terasa semakin berat. Sesampainya di pintu utama, Pak Broto memasukkan kunci ke lubang pintu. Tangannya gemetar saat memutarnya. Tahan sebentar, Tina, teriaknya. Namun sebelum pintu terbuka, suara pria itu terdengar tepat di belakang mereka. Kamu tidak bisa pergi, Tina. Ini rumahmu sekarang. Tina menoleh. Dan untuk pertama kalinya melihat seluruh keluarga Pradipta berdiri lengkap. Wajah mereka berubah menyeramkan. Mereka mulai mendekat. Tangan-tangan mereka terulur ke arahnya. Pak Broto, cepat, teriak Tina ketakutan. Pak Broto memutar kunci terakhir dengan tenaga penuh. Pintu mulai terbuka perlahan. Cahaya dari luar menerobos masuk. Lari, Tina, secret. Tina berlari keluar sekuat tenaga, meninggalkan rumah itu. Di belakangnya, suara jeritan keluarga Pradipta menggema, lalu tiba-tiba menghilang begitu pintu tertutup rapat. Di luar, Tina terjatuh di tanah, terisak-isak sambil memegang dada. Pak Broto berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Kita berhasil keluar, katanya pelan. Tapi roh mereka belum benar-benar pergi. Kita masih harus menyelesaikan ini. Tina menatap rumah besar itu, yang kini tampak gelap dan sunyi. Ia tahu, mimpi buruk ini belum berakhir. Tina masih terengah-engah. Tubuhnya bergetar hebat ketika ia mencoba berdiri. Pak Broto membantu menopangnya. Tapi wajah lelaki tua itu terlihat semakin pucat. Rumah besar di belakang mereka kini tampak sunyi, seakan tidak ada yang terjadi. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa di udara. Seolah roh keluarga Pradipta masih mengawasi dari balik jendela. Kita sudah keluar kan, Pak? Mereka nggak bisa ngejar kita lagi kan? Suara Tina penuh harap, namun juga ketakutan. Pak Broto menatap rumah itu dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Tidak, Tina. Mereka masih di dalam, dan mereka pasti marah karena kita mencoba kabur. Mereka akan semakin kuat, apalagi setelah tahu kamu membawa kunci itu. Tina memandang kunci tua berukir, yang masih digenggam Pak Broto. Kunci itu terasa dingin, seolah menyimpan energi gelap. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Pak Broto menarik napas panjang, lalu berkata lirih, kita harus menghancurkan ikatan mereka dengan rumah ini. Tapi, itu tidak mudah. Ada alasan kenapa roh mereka terperangkap. Dan alasan itu mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Saat mereka berjalan pulang ke rumah Pak Broto, suara aneh terdengar dari balik kebun apel. Seperti ranting patah, diikuti bisikan samar. Tina menoleh cepat. Pak, ada yang ngikutin kita, bisiknya panik. Pak Broto langsung menarik Tina bersembunyi di balik pohon. Dari kejauhan, terlihat bayangan seorang wanita dengan gaun panjang berjalan di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet samar di bawah cahaya bulan. Itu Bu Pradipta, kata Tina dengan suara hampir tak terdengar. Wanita itu berhenti, kepalanya bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Tina, di mana kamu? Pulanglah, Nak, suaranya lembut, tapi membuat darah Tina berdesir ketakutan. Tina hampir menjerit, namun Pak Broto menutup mulutnya dan memberi isyarat agar diam. Mereka menunggu sampai sosok itu menghilang ke arah rumah besar, lalu berlari secepat mungkin menuju rumah Pak Broto. Di dalam rumah, Pak Broto segera mengunci semua pintu dan jendela. Ia kemudian membuka lemari tua dan mengeluarkan sebuah buku lusuh yang dipenuhi catatan tangan. Ini catatan yang kutulis 10 tahun lalu. Setelah kecelakaan keluarga Pradipta, katanya. Tina mendekat. Rasa penasaran bercampur cemas. Apa isi buku itu, Pak? Pak Broto membuka halaman yang sudah menguning. Kecelakaan itu bukan hanya kecelakaan biasa, ucapnya dengan suara berat.
Ada kabar yang beredar bahwa keluarga Pradipta terlibat perselisihan soal harta warisan. Ada yang bilang mereka dikutuk oleh salah satu kerabatnya yang iri. Malam sebelum kecelakaan, aku melihat seseorang memasuki rumah itu diam-diam. Tapi aku tidak tahu siapa. Tina terperangah. Pak, maksudnya mereka mungkin dibunuh? Pak Broto mengangguk pelan. Dan jika benar mereka meninggal dengan dendam, itu menjelaskan kenapa roh mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat pada rumah ini, terus mengulang hari terakhir mereka. Suasana menjadi semakin tegang. Tina merasa kulitnya merinding. Kalau begitu, bagaimana cara memutus ikatan itu, Pak? Pak Broto menunjuk gambar simbol kuno di buku itu. Kita harus melakukan ritual pelepasan roh di ruang tengah rumah itu. Tapi ritual ini hanya berhasil jika kita membawa sesuatu yang memiliki ikatan kuat dengan mereka. Benda terakhir yang mereka gunakan saat masih hidup. Tina mencoba mengingat. Aku pernah melihat sebuah kotak musik tua. Bu Pradipta memegangnya di foto keluarga yang kutemukan di rumah itu. Pak Broto menatapnya serius. Itu mungkin kuncinya. Tapi untuk mengambilnya, kita harus kembali ke rumah itu. Dan kali ini, mereka pasti sudah siap menghadang kita. Tina terdiam. Ketakutan kembali menghantamnya. Pak, tadi waktu kita kabur, mereka sudah hampir menangkap kita. Kalau sekarang kita balik lagi, bisa saja kita tidak pernah keluar. Pak Broto menggenggam tangan Tina dengan erat. Aku tahu, Nak. Tapi jika kita tidak melakukannya, mereka akan terus menghantui desa ini. Bahkan, mereka bisa menarik orang lain masuk ke rumah itu, seperti yang hampir terjadi padamu. Tina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Baiklah, saya ikut, Pak. Tapi, kalau mereka sampai berhasil menangkap saya, janji, jangan biarkan saya terjebak selamanya di sana. Pak Broto terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Aku janji. Nak, tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah jendela, seperti sesuatu menghantam kaca. Mereka berdua terlonjak kaget. Saat menoleh, Tina melihat wajah seorang anak kecil menempel di jendela, tersenyum dengan senyum yang terlalu lebar. Tina, suara itu bernada manis, namun terasa mengerikan. Tina menjerit dan mundur, sementara Pak Broto segera meraih buku dan kunci tua. Mereka sudah tahu rencana kita, katanya dengan nada putus asa. Kita harus bergerak sekarang juga, sebelum mereka menyerang rumah ini. Tina mengangguk, meski seluruh tubuhnya gemetar. Malam itu, ketakutan mereka baru saja dimulai. Di luar, suara tawa anak kecil bercampur dengan jeritan angin, membuat malam terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan.